Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azira Dwi Kasari. Saya ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya Azira Dwi Kasari, yang kedua Claudia Putri, yang ketiga Charles Putra David, yang keempat Putri Adeliani, yang kelima Relius Laban, yang keenam Willy Desmawati. Pendahuluan. Demokrasi yaitu secara etimologis dari bahasa Yunani terbagi menjadi dua, yaitu demos yang artinya rakyat, yang kedua kratos yang artinya kekuatan. Secara harfiah, kekuatan rakyat sebagai pemegang utama, sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan warga negara. Yang ketiga, kebebasan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Yang keenam, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang ketujuh, pemilu yang bebas, jujur, dan adil dalam arti kata agar dapat bagi rakyat yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang kedelapan, menjamin hak asasi manusia. Yang kesembilan, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kesepuluh, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Yang kesebelas, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua belas, kebebasan pers. Selanjutnya, macam demokrasi. Yang A, jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi secara langsung. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. B. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan pada pahaman sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi komunis, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara. Artinya, individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi konstitusi, yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi komunis. Demokrasi komunis itu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Artinya, pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter, sehingga hak individu tidak berpengaruh terhadap kehendak pemerintah. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi inilah yang dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi berdasar kepada Pancasila. Selanjutnya, makna demokrasi. Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Dari dulu, Indonesia menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang didasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang dilindasi, dijiwai, dan disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada 5 indikator demokrasi Pancasila. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat, pemilu. Yang kelima, pemenuhan hak dasar. Makna demokrasi. 10 pilar demokrasi Pancasila. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. C. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. D. Demokrasi yang didukung kecerdasan. E. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. F. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. G. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. H. Demokrasi yang berkeadilan sosial. I. Demokrasi yang dengan kesejahteraan rakyat. J. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sejarah demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1949.
Konstitusi UUD 1945 Demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan masih mengurus dan mempertahankan kemerdekaan. Kelebihan: 1. Hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. 2. Presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator tapi diberasi KNIP. 3. Maklumat Wepres membentuk sejumlah parpol. Konstitusi RIS UUDS 1950 sampai 17 Agustus 1950, 5 Juli 1959 Serikat Kesatuan. 3. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Konstitusi UUD 1945 Demokrasi terpimpin. Badan konstitusian membawa Indonesia ke persoalan yang pelik. Karena landasan konstitusional tidak punya kekuatan hukum tetap hanya sementara, maka Ir Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Sejarah Demokrasi Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstitutuan. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sejarah Demokrasi Indonesia. 4. Demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Konstitusi UUD 1945. Demokrasi Pancasila. Orde Baru merupakan meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini berhasil mengingatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara suendi beras. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan memberantas KKN. Akhirnya keadaan ekonomi dan pemerintah terputus dan memicu kecewaan rakyat. Sejarah Demokrasi Indonesia. 5. Demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang. Konstitusi UUD 1945. Demokrasi Pancasila. Masa reformasi. Tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945. Penghapusan dewi fungsi ABRI. Pemilihan untuk jabatan daerah, pemilu legislatif dan presiden. Tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila, yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang kedua selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, yang ketiga cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang keempat diakui kesetaraan antara hak dan kewajiban, yang kelima menghargai hak asasi manusia, yang keenam ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. Yang ketujuh, tidak menganut sistem monopartai. Yang kedelapan, pemilu dilaksanakan secara luas. Yang kesembilan, tidak pernah adanya diktator mayoritas dan kiranya minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Selanjutnya, membangunkan kehidupan demokrasi sesuai UUD NKRI 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi adalah A. Persatuan kedudukan di muka hukum. B. Partisipasi dalam pembentukan dan pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapatan secara adil. D. Kebiasaan yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku budaya demokrasi di lingkungan keluarga. 1. Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah. 2. Saling menghormati pendapat anggota. Yang B. Di lingkungan sekolah. 1. Mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman di kelas. 2. Mematuhi tata tertib sekolah. 3. Ikut serta dalam kegiatan organisasi. C. Di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta kegiatan Karang Taruna. Yang kedua, memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa. 3. Melaksanakan keputusan musyawarah tingkat RT. Yang D. Di lingkungan negara.
Yang pertama, ikut dalam kegiatan organisasi politik. Yang kedua, mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga, ikut dalam pelaksanaan pemilu. Nomor 3, nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan menyatakan pendapat. 2. Kebebasan berkelompok. 3. Kebebasan berpartisipasi. Yang keempat, kesetaraan warga negara. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, rasa percaya. Dan kedelapan, kerjasama.